Adapun hadis-hadis Nabi SAW tentang rukun iman yang 6 ini disebutkan di dalam hadis Jibril yang terkenal, insya Allah pernah dibahas di sini, yaitu Jibril ketika bertanya kepada Nabi alaihissalam, ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Jibril datang menjelma sebagai seorang penuntut ilmu. Datang di majelis Rasulullah SAW. Banyak para sahabat hadir ketika itu. Dan Jibril bertanya untuk mengajarkan kepada para sahabat akan agama Allah. Kata Jibril alaihissalam kepada Nabi alaihissalam, akhbirni anil iman. Beritahukan aku, wahai Muhammad, tentang iman. Apakah iman itu? Waalaikumsalam. Qal, kata Nabi alaihissalam, antu'mina billahi. Iman itu kamu beriman kepada Allah, tu'mina billah, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wal yaumil akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah kamu beriman pada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan kamu beriman kepada hari akhir, dan kamu beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Ini yang disebut dengan usulul iman as-sittah atau arkanul iman as-sittah. 6 prinsip-prinsip dasar keimanan. Ini yang disebut dengan arkanul iman. Nah, rukun iman ini wajib diimani secara menyeluruh. Karena dia adalah sesuatu yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu para ulama mengatakan, barang siapa yang kufur, tidak beriman kepada salah satu dari rukun iman ini, berarti dia tidak beriman pada seluruhnya. Maka beriman kepada arkanul iman yang 6 adalah hal yang wajib bagi setiap orang mukmin. Tidak boleh ada satupun dari rukun iman ini yang dia ragu atau dia tidak beriman padanya, karena ini berdampak kepada kekufuran, ya, berdampak kepada kekufuran. Nah, beriman kepada Allah Azza wa Jalla ini adalah yang pertama dan utama. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah iman atau rukun iman yang terpenting, yang dia menjadi landasan bagi keimanan kepada rukun-rukun iman yang lainnya. Yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para ulama menyebutkan wa huwa aslu usulil iman. Beriman pada Allah adalah prinsip dasar pertama dari semua prinsip-prinsip dasar keimanan lainnya. Harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu semua keimanan kepada yang lain, yang 5 ini berdiri tegak di atas iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rukun iman yang pertama. Yang kita beriman pada Allah, dalam beriman pada Allah Ta'ala ada 4 hal penting yang wajib kita imani. Ketika kita beriman pada Allah, ada 4 hal yang wajib kita imani. Yang pertama adalah al-iman biwujudillah. Beriman akan keberadaan Allah, bahwa Allah itu ada, ya, bahwa Allah itu ada. Dari mana dalil kita mengetahui Allah itu ada? Tentu adalah dari ayat-ayat Allah di muka bumi ini.
menunjukkan bahwa Allah itu ada. Yang kedua, beriman kepada rububiyah Allah. Beriman kepada rububiyah Allah. Bahwa Allah itu adalah Rabb. Ini mencakup 3 hal. Beriman kepada rububiyah Allah, nanti kita akan bahas, mencakup 3 hal. Yang pertama, beriman bahwa Allah yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Allah yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Yang kedua, Al-Mulk. Beriman bahwa Allah Ta'ala, Dia yang mengatur, Dia yang menguasai seluruh alam semesta ini. Yang ketiga, beriman bahwasanya Dia, Allah Ta'ala, yang mengatur seluruh alam semesta ini. Ini tauhid rububiyah. Mencakup 3 hal utama ini. Al-Khalqu, yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah Ta'ala. Maka tidak ada pencipta lain kecuali Allah. Yang kedua, beriman bahwasanya Al-Mulk, Allah yang menguasai seluruh alam semesta ini. Allah menguasai seluruh alam semesta ini. Dan yang ketiga adalah At-Tadbir, Allah yang mengatur seluruh alam semesta ini. Dia yang menghidupkan, Dia yang mematikan, Dia yang memberikan rezeki, Dia yang menurunkan hujan, Dia yang mengangkat, Dia yang menurunkan. Ini semua masuk dalam tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Kemudian yang ketiga, yaitu kita beriman kepada Allah Ta'ala akan uluhiyah Allah. Uluhiyah ini berkaitan dengan peribadatan. Bahwa tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Semua ibadah yang kita lakukan harus dipersembahkan hanya untuk Allah. Ini tauhid uluhiyah. Nanti akan kita bahas. Jadi yang ketiga adalah tauhid uluhiyah. Mencakup 1 hal tentang amal-amal ibadah manusia yang Allah syariatkan. Semua harus hanya untuk Allah Ta'ala. Tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tauhid uluhiyah. Ini disebut dalam Al-Quranul Karim, fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmulah kamu, ketahuilah kamu bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Artinya semua ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba hanya untuk Allah semata. Kemudian yang keempat, beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa Allah memiliki nama-nama yang terbaik, Allah memiliki sifat-sifat yang termulia yang tidak dimiliki oleh siapapun. Allah zat yang maha sempurna dan segala kesempurnaannya, dan Allah bersih, jauh dari semua sifat yang tercela. Dari semua sifat yang tercela, karena Dia adalah zat yang maha sempurna. Makanya ada 2 kalimat yang sangat bermanfaat. Kalimat ini fadilah yang besar, yaitu subhanallah walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah. Kalimat subhanallah ini artinya mensucikan Allah. Ketika seorang mengatakan subhanallah, artinya dia mensucikan Allah dari semua sifat-sifat yang tidak selayaknya dinisbahkan kepada Allah oleh orang-orang musyrikin. Karena orang-orang kafir, musyrik, mereka menisbahkan pada Allah sifat-sifat yang tidak layak. Orang Yahudi mengatakan Allah itu fakir, Allah itu miskin. Wa nahnul aghniya, kata mereka kami yang kaya, Allah itu miskin. Ini perkataan Yahudi.
Kata mereka, yadullah maghlulah. Tangan Allah itu terbelenggu. Karena Allah itu pelit, kata mereka. Ya. Maha suci Allah dari apa yang mereka kata. Makanya kita masuk subhanallah. Artinya untuk mensucikan Allah dari hal-hal yang dinisbahkan kepada Allah oleh orang-orang musyrikin.